Setelah istirahat selama 3 hari, kami kembali diberangkatkan ke suatu lokasi penugasan yang sudah kami jajaki sebelumnya. Pukul 4 subuh, kami diturunkan 2 km dari titik lokasi. Sekitar 1 jam kemudian, kami sudah berada di bantaran sungai. Saat hari mulai terang, kami bergerak ke pinggir Sungai Rawa. Kami memilih posisi yang bisa memantau sungai dengan bentang yang paling jauh, serta bisa mengawasi perbukitan di sekitar sungai. Untuk tidak terlihat mencolok dari perbukitan, kami memilih untuk bertengger di ranting kayu yang berada di pinggir sungai. Karena kondisi pinggir sungai berisi air setinggi kurang lebih 30 cm, kami pun terpaksa membuat ayunan gantung masing-masing sebagai tempat istirahat. Pukul 7:10, kami mulai melakukan pemantauan. 2 personil memantau perbukitan yang posisinya di belakang kami, 2 personil mengawasi semak-semak di seberang sungai. Sementara saya fokus mengamati alur sungai, untuk memantau kemungkinan ada yang menyeberang atau yang datang melalui sungai. Saya tidak terlalu memperhatikan benda-benda yang bergerak di atas permukaan air. Saya tahu betul, KKB pada umumnya berasal dari orang-orang pegunungan yang tidak begitu suka terkena air, apalagi sampai masuk ke dalam air. Sampai pukul 18:20 menjelang malam, tidak satu orang pun yang terlihat melintasi sungai. Pukul 19:30, sayup-sayut, saya mendengar suara orang yang berbicara dari arah pinggir sungai kurang lebih 70 meter di sebelah kiri posisi kami. Saya turun dari ayunan gantung, kemudian berjalan mendekati suara tersebut dengan cara menyeret kaki, agar tidak menimbulkan suara riak atau percikan air. Kira-kira 30 meter bergerak, tiba-tiba bulu kuduk di belakang kepala saya berdiri dan dingin. Saya baru terpikir, jangan-jangan di dalam air ada makhluk lain. Di daerah ini memang dikenal banyak buaya berukuran jumbo. Konsentrasi saya pun mulai terbelah antara buaya dan musuh. Bayangan bahwa di sekitar saya ada buaya yang akan menerkam kaki saya pun bergetar hebat. Saya diam layaknya tunggul kayu yang busuk. Saya memutuskan untuk melakukan tindakan darurat. Saat senter kecil di senapan saya menyala, sepersekian detik, saya harus menentukan tindakan. Jika mereka bersenjata, selesai. Jika tidak, mereka harus kami amankan. Agar tidak menimbulkan suara, senapan saya kokang di dalam air. Kemudian, senapan saya arahkan ke arah sumber suara. Klik, senter menyala. Ada 2 orang laki-laki bersenjata, berdiri menghadap sungai. Jari tanganku lebih cepat dari otakku. Sekali tarikan trigger, keduanya pun selesai. Saya kembali ke posisi semula. Karena keadaan malam yang begitu gelap, kami putuskan untuk melakukan olah TKP besok pagi. Saya menduga, kedua anggota KKB bersenjata tadi datang ke pinggir sungai untuk menunggu atau menjemput seseorang. Pukul 22:30, tiba-tiba kami mendengar suara-suara berisik di pinggir sungai, kira-kira 100 meter dari posisi kami. Walau sama sekali tidak terdengar suara manusia, saya curiga, sepertinya ada suara benda yang menunjukkan adanya suatu aktivitas. 2 orang rekan saya perintahkan untuk mendekati asal suara dengan cara merayap di bantaran sungai. Saya mengingatkan untuk tidak melakukan tindakan jika tidak terpaksa atau sebelum memastikan sasaran adalah anggota KKB yang memegang senjata api.
Beberapa saat kemudian, suara aktivitas tersebut terdengar semakin jelas. Ternyata ada satu perahu yang mendekat ke pinggir sungai. 2 personil lain, saya perintahkan untuk bergerak membantu 2 personil yang sudah merayap mendekati lokasi. Saya pun mengambil posisi yang pas. Setelah rekan-rekan saya sudah berada kira-kira 15 meter dari perahu, senter pun saya nyalakan. Pesta kembang api pun terjadi. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, misi kami pun selesai. Melalui radio, saya menghubungi pos komando. Saya melaporkan peristiwa kembang api dan meminta dilakukan olah TKP oleh tim aparat yang berwenang. Kemudian, saya mencoba tidur seperti rekan-rekan lain yang sudah terlelap. Tidak bisa. Saya merasa sepertinya ada sesuatu yang akan menerkam punggung saya dari dalam air. Dengan berpura-pura sedang mendapat perintah dari pos komando, saya menjawab radio. "Siap komandan, kami segera meluncur ke lokasi." Ucapku sedikit agak keras. Saya pun membangunkan rekan-rekan untuk segera bergeser ke titik lain. Sambil menahan tawa, kami pun berpindah ke arah perbukitan. Saat rekan-rekan bersiap menunggu aba-aba selanjutnya dari saya pun sudah tidur beralaskan semak-semak dan rumput-rumput hijau.